Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda di edisi Lintas Banua Sepekan edisi Ahad 26 Februari 2023. Serangkaian informasi terpilih akan kami sajikan untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini, sebanyak 35 kg narkotika jenis sabu kembali dimusnahkan Polda Kalsel. Yang pemusnahannya barang bukti ini jaringan lintas provinsi tersebut dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Polisi Andi Rian yang juga diikuti para Forkopimda Kalimantan Selatan. Puluhan kilogram narkotika jenis sabu kembali dimusnahkan Polda Kalimantan Selatan. Dalam gelaran press conference pengungkapan dan pemusnahan barang bukti narkotika 35 gram sabu, jaringan Jawa Timur dan Kalimantan Selatan di Aula Mathilda Polda Kalsel, Senin 20 Februari 2023. Pemusnahan barang bukti narkotika dengan cara di blender tersebut dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Polisi Andi Rian, yang juga diikuti para Forkopimda Kalsel seperti Gubernur Kalsel Sabiri Nur, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, Kepala BNNP Kalsel Brigjen Polisi Wisnu Andayana, dan pimpinan Forkopimda lainnya. Kepada awak media, Kapolda Kalsel menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan kali ini sebanyak 35 paket sabu dengan berat bersih sebanyak 35 kg dengan tersangka jaringan lintas provinsi. Terkait modus operasi yang digunakan, Kapolda menjelaskan hampir sama seperti biasanya, yakni dengan cara melakukan pengiriman bersamaan dengan barang sembako. Dengan dimusnahkannya barang bukti tersebut, Kapolda berhasil menyelamatkan kurang lebih sebanyak 175 jiwa manusia dari bahaya narkotika. Kembali Polda Kalsel berhasil mengamankan ataupun menyita barang bukti narkoba jenis sabu dengan tersangka jaringan pelaku lintas provinsi sebanyak kurang lebih 35 kg. Ya. Tadi sudah bersama-sama dengan unsur forum komunikasi pimpinan daerah dipimpin oleh Bapak Gubernur, kita sudah lakukan pemusnahan. Tentu kita berharap ke depan kita semua bisa bergandengan tangan untuk tetap melakukan upaya-upaya pencegahan maupun penanggulangan kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Selatan. Modus operandi seperti biasa, mereka menggunakan sarana-sarana transportasi yang ada. Artinya memang ada market. Tadi juga disinggung oleh Pak Abu Bakar bahwa ternyata di sini kan ada market-market yang cukup besar. Nah, inilah yang menjadi sasaran ataupun target daripada para pelaku peredaran gelap narkoba ini. Tentunya dalam kesempatan ini kami bersama-sama menghimbau, ayo kita sama-sama melakukan upaya-upaya untuk melakukan monitoring, pencegahan, sekaligus menginformasikan kepada kita apabila di sekeliling masyarakat masih menemukan adanya perilaku-perilaku penyalahgunaan ataupun mengedarkan narkoba secara gelap. Sementara itu, Gubernur Kalsel Sabiri Nur mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Polda Kalsel dalam memberantas peredaran narkotika di Kalimantan Selatan. Meski begitu, Gubernur meminta agar lebih menguatkan lagi pergerakannya dalam memberantas narkotika karena persoalan terbesarnya masih belum bisa terselesaikan. Kita akan melakukan apa yang bisa kita buat penegakan hukum akan lebih tajam lagi. Dan ini kita sudah terbukti bahwa Polda Kalimantan Selatan dalam hal ini narkoba dan jajarannya timnya sudah bergerak berjuang dan hal ini menang. Saya katakan menang karena kita telah berhasil mengungkap 35 kg sabu. Tapi ini belum bisa menyelesaikan persoalan besarnya. Nah, ini yang harus terus kita kuatkan lagi. Mohail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, guna menekan laju inflasi, pemerintah Provinsi Kalsel terus gencar menggelar operasi pasar bahan pokok. Salah satu komoditas pasar yang kini paling banyak diincar warga yaitu penjualan beras murah, bahkan warga rela antri dan berdesakan. Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian kembali menggelar bazar pasar murah. Meski dengan harga distributor, warga rela berdesakan untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan pokok dengan harga yang bisa berselisih tak jauh dari pasaran. Guna mengendalikan laju inflasi, Pemprov Kalsel terus gencar melakukan operasi pasar bahan kebutuhan pokok. Seperti pada Senin 20 Februari, pasar murah kembali digelar di kawasan Siring 0 km, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin. Dari pantauan Banjar TV, dari 11 bahan pokok yang dijual di operasi pasar murah tersebut, warga lebih memburu beras ketimbang bahan pokok lainnya. Ini terbukti dengan banyaknya warga yang rela antri dan berdesakan demi mendapatkan beras kemasan tersebut yang hanya dijual Rp90.000 dengan berat 10 kg. Salah satu warga yang antri sejak pagi mengaku sangat bersyukur bisa mendapatkan beras kemasan yang harganya jauh lebih murah daripada harga beras yang dijual di pasar. 90 berisi berapa tuh? 10 liter? 10 kilo loh. 10 kilo lah. Itu murah Bu termasuknya? Murah. Alhamdulillah murah Bang. Iyalah murah daripada di pasar gitu kan. Sementara itu Gubernur Kalsel saat berada di lokasi pasar murah mengaku kegiatan ini dalam upaya mengendalikan inflasi beberapa kebutuhan pokok sebagai mana arahan Presiden Joko Widodo. Dan ini Jauh Paman Birin berharap operasi pasar murah bahan pokok ini dapat dilaksanakan di semua kabupaten kota sehingga semua masyarakat merasakan kemudahan mendapatkan bahan pokok yang terjangkau. Muhail, Banjar TV. Wakil Wali Kota Banjarmasin membuka resmi bazar pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian di halaman Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin Utara, Kamis 23 Februari 2023. Siogianya kegiatan di halaman kecamatan, namun melihat antusias masyarakat, lokasi dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Seperti di lokasi lainnya, beras, minyak goreng, telur, bawang, hingga gula pasir menjadi incaran ibu-ibu. Meski hanya menggunakan harga distributor yang diklaim lebih murah Rp5.000 hingga Rp10.000 dibanding pasaran. Contohnya beras Thailand dari Bulog ini yang dijual seharga Rp90.000 seberat 10 kg. Kurang dari sejam, 10 ton beras ludes diborong warga, mengingat harga beras di pasaran sangat mahal. Pasar paling tinggi kemarin Ibu sempat beli berapa pernah? Yang terakhir beli beras nih Kak? Ya sekitar 16, 17, 18 liternya. Jadi sangat tinggi pula harganya. Ini kan murah itu lah. Hah? Terbantu lah Pian. Alhamdulillah terbantu Kang. Nyatanya murah dulu. Kalau antrinya mulai jam berapa? Aku tadi tuh antri di sini jam 7:30. Sementara itu, ada pula telur perak dijual Rp51.000, gula Rp13.000, minyak goreng merek Cross Brand Rp16.000. Menariknya, di sini juga ada distributor gas LPG 3 kg yang dijual seharga Rp18.500 dan warga bisa membeli maksimal 2 tabung. Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa mengendalikan inflasi di daerah, di samping ekonomi masyarakat bisa tumbuh. Sehingga kita dalam rangka untuk menetrasi inflasi kita, mengontrol inflasi kita, lebih menurun penekanan inflasi kita bisa dengan cepat. Sehingga dengan partisipasi yang luar biasa ini, kita menginginkan warga Banjarmasin pun dapat inflasi kita terkendali di bawah tim pengendali inflasi daerah beserta Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Banjarmasin yang selalu terus-menerus melakukan penetrasi pasar. Rencananya, kegiatan serupa kembali dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Timur. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, beralih ke informasi lainnya guna antisipasi pemenuhan kebutuhan sapi potong di Kalimantan Selatan jelang Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Komisi 2 DPRD Kalsel kunjungi kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya. Sebagai antisipasi pasokan sapi potong dalam memenuhi kebutuhan daging sapi di Kalimantan Selatan, Komisi 2 DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Dipilihnya Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu tempat kunjungan wakil rakyat Kalsel tersebut
lantaran daerah tersebut merupakan salah satu gudang ternak berskala nasional. Pimpinan rombongan, Fahrani, mengatakan kunjungan kali ini dalam rangka menyiapkan ketersediaan sapi potong dalam memenuhi kebutuhan daging sapi di bulan Ramadan, Idul Fitri, serta Idul Adha mendatang. Pasalnya pada tahun lalu, kebutuhan sapi potong di Kalsel tidak tercukupi. Ini akibat adanya larangan mendatangkan sapi potong dari luar daerah karena adanya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi, sehingga harga sapi pun melonjak tajam. Jika Jatim siap untuk menyuplai kebutuhan sapi di Kalsel, maka optimis untuk kebutuhan sapi potong di tahun 2023 ini bisa tercukupi. Informasi terkait peternakan, kemudian wabah PMK yang tahun kemarin sempat merampak di seluruh Indonesia, sehingga koordinasi ini penting karena banyaknya sapi yang datang atau hewan yang datang ke Kalimantan Selatan dari berbagai provinsi. Dengan adanya koordinasi ini, kami harapkan sapi yang datang atau ternak yang datang ke Kalimantan Selatan juga sudah terjamin kesehatannya, sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi daging sapi yang sehat, dan alhamdulillah kami diterima dengan baik di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim, Iswahyudi, menjelaskan, secara statistik, sapi potong dari Jatim mencapai 4,9 juta ekor pada tahun 2022 lalu, dan sapi perah 305.000 ekor. Jika diminta untuk menyuplai kebutuhan sapi ke Kalsel, maka pihaknya sangat siap. Pada tahun 2022 lalu, Jatim juga tanpa masalah PMK, karena pertama kali ditemukan PMK di daerah Jatim, hanya saja ditangani dengan serius melalui pemberian vaksin pada sapi dan sebagainya. Oleh karena itu, Kalsel tidak perlu takut mengambil sapi dari daerah Jatim, karena sapi yang dikirim juga sudah terbebas dari penyakit PMK. Di samping PMK, ada lagi penyakit LSD, Lamb Skin Disease. Ini yang berpotensi menjadi kendala pengiriman ternak dari Jawa Timur menuju Kalimantan. Untuk itu hari ini koordinasi yang luar biasa, potensi resiko terhalangnya pengiriman ternak karena LSD ini bisa kita carikan jalan keluar agar Lebaran dan Lebaran Haji tahun ini tidak ada kendala lagi pengiriman ternak dari Jawa Timur menuju ke Kalimantan Selatan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, pariwara berikutnya kami sajikan gali potensi PAD dari PAP DPRD Kalsel Monitoring PT AGM. Informasinya hadir sesaat lagi.